Apa tadi? Menjadi prajurit TNI adalah kebanggaan semua masyarakat Indonesia. Dengar itu guys, dia cakap menjadi seorang TNI adalah kebanggaan untuk masyarakat Indonesia. Bukan saya bilang guys, memang sesiapa anak muda yang mahu menjadi salah satu pasukan TNI, itu adalah impian mereka guys. Impian mereka anak muda di Indonesia. Anda ragu-ragu, kembali sekarang juga. Brozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh ASEAN ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Okey, hari ini saya mahu mereactionkan satu lagi video daripada channel War Kui. Mungkin sudah lama ya saya tidak mereaction daripada channel ini dan juga sudah lama saya tidak mereaction tentang militer ataupun alutsista. Begitulah lebih kurangnya guys. Anda boleh pergi ke channel War Kui ini, klik butang subscribe-nya dan klik tombol locengnya, tanda sokongan anda juga kepada channel War Kui. Saya tak tahu apa maksud Kui tu, tapi War tu saya tahulah perang. Dan judul yang kita mahu reactionkan hari ini katanya adalah taruhan nyawa. Taruhan nyawa guys. Inilah risiko jika ingin menjadi Kopassus, pasukan elit Indonesia. Wow, kita tahu ya, ramai anak-anak muda di Indonesia yang ingin menjadi pasukan salah satu daripada TNI ataupun Kopassus pun ramai guys. Kita tahu anak-anak muda di Indonesia memang bersifat, orang kata, jiwa untuk mereka untuk menjadi seorang TNI itu memang kita tidak boleh nafikan ya, anak-anak muda yang ada di Indonesia. Wow guys, memang sangat membanggakan jika anda sudah pun menjadi seorang Kopassus, apatah lagi anda menjadi kebanggaan untuk negara dan untuk keluarga anda sendiri guys. Wow, memang sangat luar biasa guys. Dan begitulah yang dikatakannya di sini, taruhan nyawa inilah risiko jika ingin menjadi Kopassus, pasukan elit Indonesia. Tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Selamat datang di Kesatrian Muhammad Ijon Jambi, Pusat Pendidikan Pasukan Khusus. Pusat Pendidikan Khusus, lembaga yang melahirkan generasi prajurit Baret Merah yang bekerja dengan prinsip semangat kehormatan sebagai dasar. Apakah sudah siap mental dan fisik anda untuk mengikuti sudah komando? siap. Sudah siap mental dan fisikal anda untuk menjadi seorang komando. Itu yang dikatanya ya. Baku hantam khusus pecinta militer garis keras. Menjadi prajurit TNI adalah kebanggaan semua masyarakat Indonesia. Tapi yang lebih Sebentar, apa yang ditulis tadi ya di sini tadi? baku hantam khusus pecinta militer garis keras. Apa tadi? Menjadi prajurit TNI adalah kebanggaan semua masyarakat Indonesia. Dengar itu guys, dia cakap menjadi seorang TNI adalah kebanggaan untuk masyarakat Indonesia. Bukan saya bilang guys, memang sesiapa anak muda yang mahu menjadi salah satu pasukan TNI, itu adalah impian mereka guys. Impian mereka anak muda di Indonesia. Anda ragu-ragu, kembali sekarang juga. Itu slogan yang dia tulis di depan ini. Oke, kita lanjut. Tapi yang lebih membanggakan lagi yaitu masuk ke satuan elit TNI Angkatan Darat, yaitu Kopassus. Ya, benar. Kopassus atau Komando Pasukan Khusus adalah salah satu pasukan elit yang paling diandalkan di Indonesia. Untuk masuk ke dalam satuan ini tidaklah mudah. Proses seleksi yang sangat ketat sampai melewati batas kemampuan normal manusia biasa, seperti yang dikatakan oleh Serka Asmujiono dalam buku. Membatasi normal manusia biasa guys, latihan mereka itu. Kalau nggak bisa, jangan. Kalau cita-cita tu sejengkal, jangan untuk menjadi seorang Kopassus ya. Karena dia punya latihannya, dia punya apa orang bilang, trainingnya itu kan, latihan itu memang sangat keras ya. Kalau nggak boleh tahan, jangan ya. Kopassus untuk Indonesia. Asmujiono mengatakan kalau kamu pingin hidup lebih sengsara dari prajurit biasa, ya kamu masuklah Kopassus. Ingin apa? Sulit daripada prajurit biasa, masuk Kopassus. Kamu akan sengsara. Sengsara di sini dimaksudkan setiap calon anggota Kopassus akan menjalani siksaan terberat dalam hidupnya, seperti tawanan perang. Saking beratnya pendidikan Kopassus, setiap anggota Kopassus yang sudah lulus dan bergabung ke Satuan Baret Merah tidak akan ada yang mau mengulang lagi, meskipun ia diiming-imingi uang 1 miliar rupiah. Tidak ada satupun siswa yang sebelumnya bisa membayangkan hal-hal apa yang akan mereka hadapi sebagai calon prajurit Kopassus. Ternyata setelah mengikuti pendidikan Kopassus selama 1 bulan begitu berat dan ingin cepat-cepat menyelesaikan pendidikan ini, lalu seperti apakah beratnya latihan Kopassus di TNI? Bagaimana beratnya tuh? Berikut videonya.
Ya, bagaimana Pendidikan latihannya, Bro? Kopassus dijalani selama 7 bulan. Mereka akan menjalani pendidikan 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Selama itu pula siswa tak bisa berhubungan dengan keluarga kerabat. Berapa lama tadi? Nggak bisa berhubung? Tahap 2. Selama itu pula siswa tak bisa berhubungan dengan keluarga, kerabat, dan teman. Selama dalam latihan tu nggak bisa berhubung dengan keluarga, anak, isteri, teman pun nggak bisa, guys. Fokus dengan latihannya saja. Mereka juga tak mendapatkan hari libur. Sistem gugur diterapkan dalam pendidikan komando. Nggak ada hari liburnya ya. Kalau sudah mau jadi Kopassus ini, latihannya nggak ada hari liburnya. Kalau latihannya 6 bulan, 6 bulan nggak ada libur. Mati, guys. 6 bulan nggak ada libur. Jika siswa gagal dan tidak kuat atau menyerah selama pendidikan, secara otomatis mereka akan diberhentikan dalam pendidikan. Jadi selama 7 bulan itu mereka akan sering berhadapan langsung. 7 bulan dalam latihan. Nggak bisa berhubung dengan keluarga, nggak bisa berhubung dengan mak bapak, nggak bisa berhubung dengan teman-teman, nggak bisa libur. Waduh, Anda bisa nggak, guys? 7 bulan nggak bisa libur, nggak bisa jumpa teman-teman, nggak bisa bertemu dengan ibu bapak, nggak bisa ada istri, anak, nggak bisa jumpa. Waduh. Dengan para pelatih di Batu Jajar, Situlembang, Cilacap, dan Nusa Kambangan. Beratnya latihan selama pendidikan komando. Siswa akan diberikan tahapan-tahapan pendidikan. Tahap-tahap itu seperti tahap basis, teori tentang kemampuan prajurit komando yang berisi ilmu medan, menembak, pengetahuan senjata ringan, dan pengetahuan demosili. Kemudian tahap gunung hutan. Tahap ini dimaksudkan agar prajurit memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi hambatan di gunung dan hutan. Latihan yang diberikan antara lain penjejakan atau anti-penjejakan, survival, dan ilmu medan. Makan ular sawah. Dan yang terakhir, tahap rawa laut. Tahap ini dimaksudkan agar prajurit mampu beradaptasi dengan medan rawa laut. Latihannya seperti pengenalan rawa laut, patroli, dan pengendaraan laut. Ada juga pembinaan jasmani militer. Latihannya cukup menyeramkan, seperti ketangkasan jasmani, melempar pisau, dan renang militer. Lalu latihan bela diri ala militer dan kesegaran jasmani. Latihan fisik menguras energi. Latihan fisik selama pendidikan komando juga sangat berat. Tak bisa sembarang orang mengikuti latihan ini. Mereka harus memiliki rasa juang yang tinggi dan pantang menyerah. Salah satunya latihan terberat adalah jalan kaki, yang merupakan latihan akhir tahap gunung hutan dan melewati tahap latihan rawa laut di pantai Cilacap. Jalan kaki ini dilakukan sepanjang 500 km atau dari Batu Jajar hingga Cilacap A. Wajar saja banyak yang menyerah dalam latihan ini. Benar, dalam kalau saya sudah lama menyerah. Mereka harus menempuh jarak sekitar 50 km. Diawali bangun jam 4 pagi di Batu Jajar 50 km berjalan, guys. 4 pagi sudah berjalan. Masya Allah. Diri dan beribadah. Kemudian pukul 5 pagi mereka berangkat dan terus berjalan hingga pukul 5 sore setiap harinya. Sesampainya di Cilacap, mereka tak beristirahat. Mereka melakukan latihan rawa laut dan diakhiri dengan latihan pelolosan dan uji kerahasiaan. Nggak bisa Latihan itu dianggap berat karena siswa selama 6 jam dianggap sebagai tawanan oleh pihak musuh dan terus mendapatkan deraan fisik sambil mempertahankan samaran yang diberikan. Nggak bisa saya, guys. Apakah Anda ingin menjadi bagian dari anggota Kopassus? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Waduh, nggak mau. Oke, guys, syukur alhamdulillah kita sudah pun mereaction daripada channel Wakoi. Yaitu judul yang kita reactionkan tadi adalah taruhan nyawa. Wah, taruhan nyawa, guys, bukan taruhan benda, bukan taruhan harta ya, nyawa, guys. Inilah risiko jika ingin menjadi Kopassus pasukan elit Indonesia. Kalau saya 100% nggak mau. Memang saya nggak bisa, guys. Waduh, dia punya latihannya memang mematikan. Memang saya nggak boleh, guys. Wah, saya kalau berlari 10 km pun sudah mau pengsan, apatah lagi mau latihan kayak gini ya. Waduh, memang saya nggak bisa. Bagi Anda warga Indonesia yang hati kental, hati baja, memang fisikal yang kuat, waduh, bisa ya. Karena saya tahu warga Indonesia ini ramai anak-anak mudanya yang mau menjadi TNI ya, apatah lagi Kopassus. Memang saya tahu, guys, memang luar biasa kan. Semangat itu, semangat prajurit warga-warga Indonesia ini memang kita tidak boleh nafikan. Hati mereka, jiwa mereka untuk Indonesia. Itulah yang saya kenal Indonesia, guys. Warga Indonesia, anak-anak mudanya. Wah, Masya Allah. Oke, guys, saya pun sudah mereaction untuk
anda semua dan anda pun sama-sama menonton dengan saya tadi kan. Okey, syukur alhamdulillah sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Maaf andanya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye bye.